Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, kita tetap semangat dalam belajar. Anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Ibu cek ya, siapa yang sudah masuk Gimbit hari ini? Nah, Isra udah masuk atau belum ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Coba Ibu minta yang memimpin doa. Tony, coba. Ya Bu Guru, teman-teman sebelum kita belajar mulai kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Nak Tony, sudah dipimpin doanya teman-temannya. Tujuan kita berdoa supaya diberi kelancaran serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Itu ya anak-anak. Ya, Bu. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Halo-halo Bandung, sebagai rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Siapa yang tahu? Coba Isra. Saya kemarin sudah belajar jenis-jenis poster, sikap kerja keras di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, Bu. Oke, pinter. Nah, Ibu semua. Sekarang kita masuk tema 4, tema 2, pembelajaran kerja. Disiapkan dulu alat-alat belajarnya, bahan ajarnya sudah Ibu share atau dikirim ke WA grup Senolan ya. Apalagi bahan-bahan ajar yang perlu dipersiapkan. Anak-anak, bahan ajar. Buku paket 1, buku paket LKPD-nya sudah di-print? Sudah, Bu. Jika kamu kesulitan, bisa meminta bantu orang tuamu. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca teks eksplanasi, siswa atau kamu mampu menggali isi dan informasi penting dari teks eksplanasi berdasarkan struktur teks dengan tepat. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, kamu mampu membuat peta pikiran mengenai teks struktur eksplanasi dengan sistematis. Yang ketiga, setelah mengamati video Ayo Hemat Listrik, kamu mampu menemukan cara menghemat energi listrik dengan benar. Melalui video hemat listrik, siswa mampu menyajikan kegiatan penghematan energi listrik dalam bentuk poster. Itu akan menyajikan sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan, dalam satu rumah ini ada berapa ruangan? 4, Bu. Ada 4, Bu. 5, Bu. 5, Bu. Ada 5, Bu. Oh ya, 5, Bu. 5. Ini waktunya kira-kira siang atau malam hari ya? Malam hari. Siang hari. Ada matahari. Ada gambar matahari. Lampunya nyala, Bu. Kalau Iya. Coba kira-kira ruangan mana yang boros listrik? Dan ruangan mana yang hemat listrik? Coba diperhatikan. Ruangan 1, Bu, tidur pakai lampu.
Siang-siang. Ruangan tamu, Bu. Ruangan 2, Bu. Keluarga, Bu. Boros, Bu. Keluarga, ada TV-nya Ruang nyala. tidur. Ruangan tamu, Pakai Bu. siang-siang. Angin. TV-nya nyala. Ruang TV-nya nyala, TV. Bu. Iya, pintar TV-nya anak-anak nyala, ibu. orangnya tidak ada, Bu. Semua ruangan ini siang-siang memakai lampu listrik boros. Apalagi ruangan tengah yang tidak ada ditonton, tapi semua barang elektroniknya menyala. Jadi satu rumah ini semuanya boros. Listrik. Mengapa kok boros listrik? Ini kita aja. Mengapa kita harus hemat listrik? Jadi kalau seperti rumah tadi boros listrik, kira-kira apa akibatnya kalau kita boros listrik itu? Bayar listrik yang mahal. Duitnya habis, Bu, untuk bayar listrik. Terus siapa lagi? Yang tahu? Ayo, siapa? Listriknya habis, Bu. Kasihan, Bu. Yang lain tidak kebagian daya. Ya, betul, Yudi. Jadinya pemasok listrik atau sumber listrik terbatas untuk daerah-daerah yang lain. Jadi akibatnya kenapa? Pemadaman listrik. Jadi seharusnya kita hidup lampu, jadi mati lampu. Gara-gara kita boros listrik. Nah, jadi inilah tadi untuk menghemat biaya. Yang kedua, mengurangi sumber energi listrik yang terbatas. Yang ketiga, menghemat listrik juga menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Ini sudah kita bahas pada pembelajaran kemarin. Yang keempat, menghemat pasokan energi listrik untuk disalurkan ke wilayah lain seperti yang tadi Pak Yudi, seperti yang tadi Yudi bilang. Oke. Terus Ibu punya satu teks bacaan. Nampak anak-anak Ibu? Ini juga ada di buku paket kalian. Kalian bisa lihat. Satu, ini adalah contoh teks eksplanasi. Mengapa harus hemat listrik? Di sini terdiri dari 4 paragraf. 4 paragraf. Kemarin kita udah belajar struktur teks eksplanasi. Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Isro? Saya, Bu. Ya. Ada pernyataan umum. Yang kedua, Deretan penjelas, atau kesimpulan. ya, pinter anak Ibu. Jadi teks eksplanasi itu berisi tentang pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Jadi untuk mengetahui struktur ini, kalian harus membaca semua, jadi tahu. Dan Ibu mau juga nanti setiap paragraf kalian cantumkan atau kalian tuliskan informasi penting di setiap paragraf. Jadi apa tadi Ibu jelaskan lagi, Ibu ulang lagi yang kemarin pembelajarannya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, interpretasi, atau kesimpulan. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau biasa disebut informasi faktual. Jadi yang fakta ya. Ya, Bu. Yang ketiga, faktual memuat informasi yang bersifat keilmuan. Jadi ini sudah kita bahas kemarin. Tugas anak Ibu sekarang tuliskan informasi penting pada setiap paragraf dan teks eksplanasi dan dituangkan dalam LKPD. Kemarin LKPD yang telah di-print. Kemarin kan juga sudah dibagi ya kelompok
nya dalam grup WA-nya sudah dibagi. Terus yang kalian kerjakan menurut atau langkah-langkah dalam di LKPD dituangkan. Jadi bacaan yang tadi ada di buku paket dan kalian tuliskan juga informasi pentingnya dan dituangkan dalam peta pikiran. Di LKPD sudah lengkap, jadi anak ibu tinggal mengisinya. Ibu kasih waktu, Ibu beri waktu untuk 10 menit untuk berdiskusi di WA grup kelompoknya. Kira-kira udah siap semua posternya? Nah, siapa yang bisa mempresentasikan posternya? Nanti kita bergiliran ya mempresentasikan. Nanti anak-anak bisa difotokan di WA grup. Jadi semua kawannya bisa tahu hasil kerja kamu ya. Karena mungkin kita terbatas dalam mempresentasikan postermu di sini. Oke. Anak-anak ibu semua. Oke. Setelah kamu presentasikan semuanya bagus. Hasil posternya semuanya bagus. Nanti kalian dapat satu hadiah ya, nanti hadiah ibu berikan hadiah siapa yang posternya paling bagus dan paling berkesan ya, nanti ya setelah semuanya dikumpul. Baiklah anak-anak ibu semua, mari kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Sudah belajar apa saja hari ini kita? Teknik eksponensi Ya. Bu, sama membuat poster. Buat poster, menemukan informasi penting dari Sama. Eksplanasi. Nah, dan membuatnya di peta pikiran. Oke, baiklah anak-anak, untuk evaluasi hari ini Ibu kirimkan evaluasinya di Google Form, nanti bisa kalian lihat di WA grupnya. Oke, pesan Ibu, setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa menghemat listrik di rumah dan juga bisa berbagi supaya orang juga bisa seperti yang kamu lakukan, ya. Pesan Ibu juga selalu jaga kesehatan. Tetap terapkan protokol kesehatan. Jika kita di luar rumah tetap pakai apa? Masker, Bu. Pakai masker. Masker, Bu. Satu lagi yang penting, tetap semangat belajar. Oke. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Coba dipimpin doanya. Siapa yang tadi yang belum? Coba Nak Yudi dipimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran ini. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, sudah dipimpin doanya. Terima kasih anak-anak ibu. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.